Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tahun Yubelium. Sebagai latar belakang tahun Yubelium adalah istilah yang memiliki akar di dalam tradisi Alkitab, khususnya di dalam kitab Imamat, yaitu Imamat 25 ayat 8-55. Di dalam konteks ini, Yubelium adalah tahun perayaan khusus yang dirayakan setiap 50 tahun sekali oleh bangsa Israel kuno. Asal-usul kata Yubelium berasal dari kata Ibrani Yobel, yang berarti trompet atau sangkakala. Tahun Yubelium diumumkan dengan peniupan sangkakala pada hari pendamaian atau Yom Kippur, ditetapkan dalam hukum Taurat sebagai bagian dari peraturan sosial dan religius untuk mengatur kehidupan masyarakat Israel. Makna dari tahun Yubelium menurut kitab Imamat meliputi yang pertama adalah pembebasan. Budak-budak dilepaskan dan diberikan kebebasan. Orang yang terjerat utang dibebaskan dari kewajibannya. Yang berikutnya adalah pengembalian hak milik. Tanah-tanah yang telah dijual karena kesulitan ekonomi dikembalikan kepada pemilik aslinya atau keluarganya. Hal ini mencerminkan keadilan sosial dan pemulihan tatanan masyarakat. Yang berikutnya adalah istirahat tanah. Tanah dibiarkan beristirahat atau tidak ditanami sebagai bentuk penghormatan kepada Allah dan alam. Yang terakhir adalah kesempatan baru. Tahun Yubelium memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memulai hidup baru tanpa beban ekonomi atau sosial yang menindas. Bagaimana tradisi Yubelium di dalam Gereja Katolik? Gereja Katolik merayakan tahun Yubelium secara resmi setiap 25 tahun sekali. Tradisi ini dimulai oleh Paus Bonifacius ke-8 pada tahun 1300 dengan tujuan memberikan umat kesempatan untuk memperbarui iman, menerima indulgensi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain Yubelium reguler yang dirayakan setiap 25 tahun sekali, Paus juga dapat menetapkan tahun Yubelium luar biasa atau extraordinary jubilee di luar siklus 25 tahun jika dianggap perlu untuk menyoroti tema tertentu. Contoh Yubelium luar biasa adalah tahun penebusan 1933 untuk memperingati 1900 tahun wafatnya Yesus Kristus. Dan tahun kerahiman pada tahun 2015 sampai 2016 yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus untuk menekankan belas kasih Allah atau kerahiman ilahi. Kemudian untuk tahun Yubelium tahun 2025 dikenal sebagai tahun suci dengan mengusung tema Peziarah Pengharapan atau Peregrinantes in Spem. Tema ini menekankan pentingnya perjalanan rohani umat Katolik sebagai peziarah yang membawa harapan dalam kehidupan beriman. Perayaan tahun Yubelium 2025 dimulai pada tanggal 24 Desember 2024 bertepatan dengan malam Natal, ketika Paus Fransiskus secara resmi membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tahun Yubelium 2025 akan berlangsung hingga 6 Januari 2026 dan memberi kesempatan bagi umat di seluruh dunia untuk memperoleh indulgensi penuh dan memperdalam iman melalui ziarah, doa, dan pertobatan. Kemudian, apa yang telah dilakukan oleh Paus untuk membuka Yubelium tahun 2025? Paus Fransiskus di Roma
telah membuka pintu-pintu suci atau Holy Doors. Selama perayaan tahun Yubelium, ada pintu khusus di 4 basilika utama. Pintu-pintu ini melambangkan jalan menuju rahmat Allah, pengampunan dosa atau indulgensi, dan pembaharuan iman. Yang pertama adalah pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan, dikenal sebagai Porta Santra. Pintu suci ini di Basilika Santo Petrus melambangkan beberapa hal, yaitu Yesus sebagai gembala yang baik, dan pintu gerbang kandang domba, belas kasihan Tuhan yang menjangkau kelemahan manusia, terbukanya gerbang rahmat, dan panggilan untuk bertobat dan menjalani hidup baru. Yang kedua adalah pintu suci Basilika Santo Yohanes Lateran atau dikenal dengan San Giovanni in Laterano. Sebagai katedral resmi Paus Pius, pintu suci di Basilika ini melambangkan pembaruan rohani dan kesatuan umat beriman. Kemudian yang ketiga adalah pintu suci Basilika Santa Maria Maggiore atau Santa Maria Maggiore. Pintu suci di Basilika ini melambangkan devosi kepada Maria Bunda Allah yang menjadi perantara rahmat dan keselamatan. Yang keempat adalah pintu suci Basilika Santo Paulus di luar tembok yang dikenal dengan San Paolo fuori le mura. Pintu suci di Basilika ini melambangkan panggilan untuk mewartakan Injil mengikuti teladan Santo Paulus. Umat Katolik yang berziarah dan melewati pintu suci dengan disposisi hati yang benar serta memenuhi syarat-syarat tertentu seperti pengakuan dosa, penerimaan Ekaristi, dan doa untuk intensi Paus, akan mendapat indulgensi penuh selama periode ini. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan Yubelium di masing-masing keuskupan. Di tingkat keuskupan, pembukaan tahun Yubelium akan dilakukan di katedral masing-masing pada tanggal 29 Desember 2024. Monsinyur Paul sebagai Monsinyur di Keuskupan Agung ND mengajak umat memaknai tahun Yubelium sebagai perjalanan bersama untuk membawa harapan di tengah dunia. Sebagai peziarah pengharapan, kita dipanggil untuk terus maju dengan iman, kasih, dan kebersamaan meski di tengah situasi yang sulit. Tidak hanya di Roma, di seluruh dunia, umat Katolik juga dapat berpartisipasi di dalam Yubelium dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengikuti ziarah yang dikoordinasikan oleh keuskupan atau paroki atau organisasi lain. Yang kedua, mengikuti perayaan Yubelium setempat. Yang ketiga, mendapatkan indulgensi Yubelium dengan berziarah ke katedral atau melakukan karya belas kasih dan penebusan dosa. Yang keempat, menjadi relawan Yubelium. Dan yang kelima, berdoa untuk Paus, gereja, dan semua yang terlibat di dalam Yubelium. Bagaimana dengan tempat ziarah Yubelium di Keuskupan Bogor? Di dalam rangka merayakan tahun Yubelium 2025 dengan tema Peziarah Pengharapan, Keuskupan Bogor telah menetapkan Gereja Katedral Bogor sebagai pusat perayaan dan tempat ziarah utama bagi umat beriman. Pada tanggal 24 Desember 2024, Bapak Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM secara resmi membuka pintu suci di Gereja Katedral Bogor, menandai dimulainya tahun suci ini. Selama tahun Yubelium, umat Katolik di Keuskupan Bogor diundang untuk berziarah ke Gereja Katedral Bogor, melewati pintu suci, dan mengikuti berbagai kegiatan rohani yang diselenggarakan. Melalui ziarah ini, umat dapat memperoleh indulgensi penuh dengan memenuhi harapan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh gereja.
seperti pengakuan dosa, penerimaan ekaristi, dan doa untuk intensi paus. Saya lampirkan kutipan sambutan dari surat Gembala Keuskupan Bogor dari Monsinyur Pascalis Bruno Syukur. Mari kita melakukan hal-hal sepanjang tahun Yubelium. Tahun Yubelium ditandai dengan perayaan pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus Vatikan pada tanggal 24 Desember 2024 dan ditutup pada tanggal 6 Januari 2026. Sedangkan di kuskupan-kuskupan akan membuka tahun suci dengan perayaan pembukaan pintu katedral pada tanggal 29 Desember 2024. Sepanjang tahun ini kita diberi kesempatan untuk memperbarui hidup kita dan menolong saudara-saudari kita yang sedang di dalam tahap pemurnian di api penyucian atau purgatori. Gereja memberi kesempatan untuk memperoleh indulgensi penuh. Untuk memperoleh indulgensi penuh, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, melakukan ziarah-ziarah ke tempat suci seperti di Roma dan juga tempat ziarah yang ditentukan oleh keuskupan setempat. Kemudian ini ada lampiran tempat-tempat yang telah ditentukan untuk dikunjungi di Keuskupan Bogor ya, cukup banyak di sini. Silakan dibaca lampiran tersebut ya. Ada 2 lampiran untuk tempat ziarah di Bogor. Kemudian yang kedua yang dilakukan di tempat suci dengan cara mengikuti misa kudus, menerima sakramen rekonsiliasi, jalan salib serta doa rosari, juga mengikuti adorasi ekaristi yang ditutup dengan meditasi doa Bapa Kami, Aku Percaya, seruan kepada Bunda Maria, Bunda Allah. Kemudian yang ketiga, melakukan pekerjaan belas kasih dan penitensi. Jadi dengan cara istimewa selama tahun rahmat ini kita dipanggil untuk memberikan tanda-tanda konkret, memberikan harapan bagi saudara-saudari kita yang mengalami kesukaran di dalam kehidupan ya. Karena itu indulgensi dikaitkan dengan melakukan karya-karya belas kasih seperti menolong orang yang lapar, miskin, mengunjungi orang yang dipenjara, mengunjungi dan ikut memberdayakan yang disabilitas. Kemudian kegiatan-kegiatan selama dalam tahun Yubelium dapat dilakukan dengan mengadakan 1. Pameran benda-benda rohani gereja, 2. Mengadakan konser-konser musik liturgi, 3. Pendampingan OMK dan para lanjut usia, 4. Pendalaman dokumen Konsili Vatikan II dan Katekismus Gereja Katolik, yang 5. Inisiatif pribadi untuk meringankan hutang atau menghapus hutang orang. Demikianlah beberapa tawaran kepada kita untuk mengisi tahun 2025. Semoga keindahan hidup di dalam pertobatan dan pengampunan Tuhan meneguhkan dan membangkitkan semangat hidup kita. Berjalanlah bersama sebagai peziarah-peziarah pengharapan di gereja lokal kita, Keuskupan Bogor. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih tentang tahun Yubelium. Semoga kita dapat mengikuti ziarah sesuai dengan petunjuk dari keuskupan kita masing-masing dan kita mendapatkan indulgensi penuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.